Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Sasmita Ibrahim, NIM 1314276 dari kelas 6C Manajemen Pendidikan, akan mempresentasikan materi tentang administrasi pembiayaan pembangunan. Ya, di sini kita akan membahas dua subtopik. Yang pertama, hakikat administrasi pembiayaan pembangunan, dan kedua, pelaksanaan administrasi pembiayaan pembangunan. Yang pertama, hakikat administrasi pembiayaan pembangunan. Pengertian administrasi pembiayaan. Menurut Badrudin 2004, administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan, mulai tingkat perencanaan sampai pengukuran biaya yang efisien. Adapun menurut Masyud, administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk pencatatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha. Pengertian secara luas. Administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan yang mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengusuran, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana, baik individual maupun lembaga. 2. Pengertian pembiayaan pembangunan. Pengertian pembiayaan pembangunan dalam arti luas, yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapat atau revenue, utang, dan kekayaan yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Dasar-dasar hukum administrasi pembiayaan yang terbagi menjadi dua: dasar hukum keuangan negara dan dasar hukum keuangan daerah. 4. Prinsip-prinsip administrasi pembiayaan. Menurut Husnuddin 2005, prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari dua, untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai bukti penggunaannya. Dan yang terakhir, menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. 5. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan menurut Joko Ramijojo 86 adalah: yang pertama, sumber dana dari dalam negeri, sumber dana dari tabungan masyarakat, dan yang terakhir, sumber dana dari luar negeri. B. Pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Yang pertama, dokumen pelaksanaan APBN. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA adalah dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN di Indonesia. DIPA merupakan panduan bagi pejabat negara pengelolaan anggaran, yang terbagi menjadi dua: pengelolaan DIPA atau dana isian pelaksanaan anggaran, dan yang kedua, substansi dan proses pengelolaan DIPA. 2. Klasifikasi anggaran di Indonesia, yang terbagi menjadi dua: sebelum reformasi anggaran, dan yang terakhir setelah reformasi keuangan negara. 3. Klasifikasi anggaran baru, yang terdiri dari klasifikasi organisasi, fungsional, dan ekonomi. Yang keempat, klasifikasi kode anggaran. Klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara dalam rangka penyusunan anggaran pendapat dan belanja negara. Klasifikasi yang diajukan untuk digunakan dalam kode anggaran pengeluaran APBN R. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.